Selamat sore ya pemirsa, jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya. Nah, untuk sore hari ini kita akan membawakan topiknya yaitu seputar koperasi simpan pinjam guys yang sempat viral di media massa. Karena memang koperasi simpan pinjam ini dia mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya tuh guys. Nah ini kan kita udah tahu itu yang namanya koperasinya itu kan juga sudah kenal ya. Jadi dia juga dari beberapa tahun lalu juga sempat viral juga karena jumlah konsumennya cukup tinggi. Dan kalau dilihat lagi jumlah simpanan yang dia input pun juga sangat besar karena memang itu melibatkan banyak sekali nasabah. Belum lagi ditambah dengan beberapa cabang yang dia impun juga. Jadi kan dia juga enggak cuma satu aja, tapi dia itu juga membuat banyak sekali brands. Tuh. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya Rika, apakah koperasi simpan pinjam itu sebetulnya itu dalam sisi hukumnya itu apakah ada kelemahan nggak sih Rika? Karena ini itu adalah istilahnya lembaga yang menyerupai pihak perbankan, jadi dia juga bisa menghimpun dana. Lalu di sini kalau emang ada case seperti ini, itu apakah di sini kemudian adanya kelemahan nggak sih dari kita punya undang-undang koperasi atau apa gitu? Kalau yang dilihat dari case ini ya, Pak, awalnya sih gampang dilihat bunganya ini loh nggak masuk akal. Karena dia menawarkan, biasanya kan kalau koperasi itu nawarin janji, kalau bank mungkin sekarang bunganya kecil ya gitu loh. Kalau koperasi ini biasanya lebih besar dari bank gitu. Cuman isunya yang di koperasi ini dia nawarin packagingnya itu gede banget. Jadi kalau di logika juga kadang-kadang kan ya nggak mungkin juga ya dapatnya segitu gitu. Cuman karena ya hari gini ya semua orang juga mau duit, jadi akhirnya banyak banget yang masukin. Padahal itu hitungannya begitu waktunya nanti duitnya keluar itu diambilin lagi dari nasabah yang baru, kan seperti itu terus. Jadi istilahnya di sini ada salah satu bentuk seperti janji yang kita berikan ya, itu dengan bunga tinggi. Kemudian mereka tertarik untuk invest. Nah, lalu sebetulnya kan kita juga memiliki seperti lembaga pengawas keuangan seperti OJK. Nah, itu sebetulnya apakah koperasi ini juga lolos dari pengawasan OJK itu sebetulnya? Ini teorinya sih lolos ya, teorinya ya. Cuman begitu di lapangannya karena emang banyak banget, dan isunya sekarang gini, satu nasabah ini gak cuma dia sendiri tapi bawa teman-temannya kan gitu. Dia dibilang sama temennya, gini-gini ada bergerombol lah temannya ini untuk invest atau simpan di koperasi ini kayak gitu. Isunya itu sih. Jadi memang istilahnya karena juga melibatkan massa dan jumlah banyak ya, jadi si nasabah juga kemudian merekrut secara langsung teman-temannya dengan iming-iming kalau nanti dapat bunga yang cukup tinggi begitu. Nah, lalu kalau misalkan ini dapat dikatakan memang dia itu lolos ya Rika dari OJK. Nah, sebetulnya ada nggak sih Rika salah satu aturan yang mengatur mengenai suku bunga? Ada sih, kalau untuk aturan suku bunga itu teorinya ada, cuman sekali lagi mungkin masyarakat yang menabung di koperasi ini mungkin nggak ngeliat itu sih kok. Maksudnya gitu kadang-kadang kita aja kalau ngeliat, bunganya gede, ya udah nggak apa-apa gitu. Apalagi dia udah terdaftar apa segala macam, terus dia oke lah kan, kita pikirnya kayak gitu. Cuman balik lagi karena ini terlalu banyak yang jadi apalagi dengan awal-awal kan pasti gitu lancar kan, mereka pasti ngomong nggak apa-apa lancar kok, aku loh sekian M di sini, itu keluar juga kok duitnya, dapatnya sekian. Orang lain otomatis mikirnya dapatnya segini ya, oke ya. Yang lainnya ada banyak yang ikutan. Nah itu yang bikin kolaps sih kalau aku bilang. Jadi memang dengan banyaknya istilahnya jumlah yang ikut invest itu juga mempengaruhi ya gitu. Kan kalau misalkan
dia nggak bisa memutar, berarti dia nggak bisa meminus tadi, itu juga akan pengaruh. Karena kan harus imbang antara yang dibagi profitnya berapa juga harus imbang. Jadi juga salah satu juga korupsi juga memang ada karena jumlahnya banyak sekali sehingga membagi juga sulit dan begitu. Jadi akhirnya dia tuh juga efeknya juga kolaps seperti itu ya. Nah, lalu apakah di sini kemudian ini apakah dalam bentuk salah satu pencucian uang yang cukup besar gitu. Mereka ini tuh kan istilahnya mereka tidak bisa menjalankan apa yang mereka janjikan. Kalau pencucian uang rasanya enggak ya, karena mereka kolaps. Kalau ini lebih mirip ke apa ya, ponzi scheme ya. Jadi yang piramida gitu loh, jadi tambah lama tambah gede gitu. Kalau aku bilang sih itu apalagi ya balik lagi sih, maksudnya ya karena dia nggak bisa bayar ya akhirnya kolaps mau nggak mau dengan sebanyak itu. Dan di Surabaya aja kantornya udah mungkin ada lebih dari 5 ya yang aku tahu ya gitu loh. Nggak tahu mungkin di tempat yang aku jarang lewat mungkin, cuma setahuku di Surabaya aja udah ada 5 gitu. Apalagi ya tahu sendiri dengan 5 kantor kan bisa datengin lumayan banyak nasabah ya kayak gitu. Jadi memang di sini istilahnya dengan jumlah yang cukup banyak yang mereka himpun juga, terus dengan sistem yang seperti piramid tadi, memang mereka kalau saya bilang juga sistem piramid itu mirip dalam beberapa jenis ya, mungkin apa yang saya juga tahu itu juga memang ada seperti yang menggunakan piramid scam. Nah, tapi kemudian di sini kalau sekarang jenis koperasi itu kan banyak macamnya ya, ada timbal pinjam dan berbagai macamnya. Lalu kemudian apakah si undang-undangnya sendiri yang mengatur mengenai koperasi itu kita perlu nggak sih sekarang itu menambahkan? Iya, perlu. Karena kan apa ya, satu itu kalau karena udah nggak valid lagi ya dengan keadaan kita sekarang. Jadi mungkin perlu direvisi, mungkin nggak terlalu banyak tapi harus ada revisi tambahan-tambahan kayak gitu sih. Jadi memang alangkah baiknya juga ada semacam revisi ya terhadap undang-undang kita yang perlu mengenai koperasi, agar di sini beberapa ketentuan yang terkait dengan koperasi itu juga memang lebih jelas. Jadi kan maksudnya itu dia ada pengaturan yang lebih spesifik lah terkait dengan prestasi di koperasi itu bagaimana yang ideal. Jadi jangan sampai begitu tingginya. Kalau itu kan sebenarnya mirip dengan kita itu menghimpun dana di pihak perbankan, hanya bedanya satu bunganya jauh lebih gede itu sih. Terus bunganya mereka jauh lebih tinggi, itu aja sih mereka. Iya sih. Jadi seperti lembaga pembiayaan seperti perbankan, tapi mereka itu memberikan bunga jauh lebih tinggi dibanding perbankan, sehingga ya menyerupai. Cuman memang secara undang-undang mereka berbeda. Harusnya kan ada istilahnya maksimal ya, maksimal berapa mereka bisa top up tuh berapa. Ini nggak sampai sebanyak begitu ya. Karena cuman karena ponzi scam mereka juga perlu uang banyak-banyak kok. Kalau diatur kayak gitu mereka nggak bisa ponzi scam. Jadi memang karena juga pengaruh dari sistemnya ya. Iya, niatnya udah nggak bener mungkin dari Nah oke. Nah lalu kalau kita lihat lagi kan itu juga ada izinnya mereka. Sebetulnya kan kalau itu kita lihat pasti juga ada mereka yang sudah penuhi terkait dengan lisensinya. Nah apakah di sini juga adanya kesalahan nggak sih Erika dalam sisi kita punya pemerintah dalam memberikan hasil seperti itu? Kalau lisensi rasanya sih kalau ini kan kalau normalnya semua normal itu sih ini is okay sih kok. Isunya kan begitu mereka waktu ngasih bunga yang lumayan tinggi itu akhirnya mereka kolaps kan seperti itu. Cuman kalau aku lihat dari sisi perizinan sih rasanya udah oke sih. Mungkin tinggal ditambahin lagi aturan-aturan di undang-undang, direvisi sedikit gitu kan supaya lebih up to date. Jadi supaya hal yang kayak gini nggak terjadi lagi. Apalagi masyarakat kita kan agak susah ya kalau baca-baca aturan. Jadi mungkin harus sering diinfoin ke masyarakat kayak gitu. Mungkin ada apa kayak layanan di TV-TV itu kan biasanya ada sih layanan masyarakat itu ada video-video pendek kayak gitu, mungkin itu yang lebih harus
di ya Pak ya, jadi semacam diberikan knowledge selain jadi biar mereka tidak gampang tergiur dengan bunga tinggi, kemudian mereka langsung berlomba-lomba invest. Apalagi hari gini kan orang cari kerja susah gitu, iming-imingin dengan bunga segitu besarnya, orang mikir daripada tak depositoin mending masukin situ, pasti kan gitu. Betul. Jadi istilahnya berhati-hatilah guys, jadi dengan iming-iming bunga yang tinggi, jadi itu kalau emang tidak wajar, jadi pasti juga kita perlu waspada kan gitu. Nah, lalu kemudian Erika kan sekarang itu selain koperasi, juga kan juga pernah mendengar kan, ada juga salah satu lembaga insurans juga. Ini kayaknya kalau dibagi namanya Betty ya, beda tipis. Mereka juga menyimpang, mereka nggak menyimpul. Jadi secara logika, ya ini mirip dengan juga mereka juga cuma pinjam, bedanya dia line cover aja, atau ini adalah bentuk koperasi. Ini adalah bentuk lembaga insurans. Nah, di sini apakah kemudian dunia investasi kita itu rawan nggak sih sebetulnya? Kalau dilihat begitu? Ya mungkin balik lagi sih untuk peraturannya mungkin yang harus diupdate ya, karena banyak banget celah-celah yang bisa dilakuin ya oleh pelaku usaha yang nggak jujur kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih undang-undangnya lah yang perlu diperbaiki. Jadi memang alangkah baiknya itu ada regulasi yang lebih jelas ya. Iya. Baik itu mengenai lembaga insuran ketika dia memang membuka peluang buat menimbun dana itu bagaimana. Jadi ada ketentuan yang memang jelas. Jadi ketika nanti nasabah itu istilahnya pengen mengklaim bisa jelas. Tidak sampai kemudian terjadi case-case yang seperti ini. Karena kalau ini juga modelnya ya mirip-mirip, banyak beda covernya doang. Saya insuran itu koperasi itu aja sih. Kalau insuransi yang nakal nasabahnya bukan yang punya insurans, karena sekarang kan nasabah kan juga nggak mau rugi kan, apalagi mereka udah mikirnya aku sebulan bayar sekian gitu kan. Terus habis itu kalau cuman kadang-kadang pengen yearly medical check up gitu kan, daripada aku bayar sekian juta, mending aku masuk rumah sakit tinggal sehari, habis gitu dibayar di cover asuransi. Kebanyakan kan kayak gitu, akhirnya kesininya yang baru-baru ikut asuransi akhirnya ngaruh gitu. Maksudnya otomatis asuransinya mikir, aduh nanti aku dikadalin terus sama nasabahku, nggak jadi untung kan gitu. Jadi emang ada juga istilahnya biasanya kalau di insurans juga emang kadang-kadang nasabah yang nakal ya. Nasabahnya yang nakal. Nah kan ini juga kalau saya kan juga sempat sedikit baca itu kan ada juga beberapa kayak lembaga insurans itu memang dia itu terkena proses pilot ya. Lalu kemudian di sini kemudian kesulitan sekarang itu bagaimana mengembalikan simpanannya nasabah. Karena gini loh, itu kan kalau kita lihat secara khusus di dalam hukum kepailitan memang istilahnya pengajuan pilot itu bisa dimintakan oleh salah satu orang yang merasa dia itu memiliki hutang dengan si lembaga ini. Nah tapi kemudian di sini kalau dilihat lagi ketika lembaga-lembaga seperti itu dia itu kolab memang nggak langsung sih Rika, cuman ya itu juga mulai dari pertama itu dengan suku bunga yang terlalu tinggi, kedua saya juga dari proses ada yang mengajukan pilot, jadi mereka ada yang mengklaim punya hutang tapi mereka tidak bisa membayarkan. Nah lalu kemudian di sini apakah sekarang itu kayak lembaga pembiayaan itu kita punya seperti OJK ataupun lembaga pengawas ini itu perlu nggak sih ditempatkan secara khusus ya kan? Dia itu ada dalam setiap office, jadi biar pertama itu untuk memantaunya lebih jelas. Ya, perlu nggak ya kan? Kalau itu kan terpisah dari kali dia hanya sebatas ngurus izin aja, terus dia buka sendiri beroperasi tapi tanpa pengawasan secara langsung dari pihak OJK gitu kan? Karena kan dari pihak OJK ini kan tidak menempatkan orangnya dalam office itu gitu. Kalau aku bilang mungkin bisa di-report aja kali Bu, kayak pajak kan juga kita nggak ada orang pajak yang duduk di kantor kita ya. Jadi mungkin
untuk monthly-nya harus ada report selain ke pajak ya, mungkin ada harus report ke OJK kayak gitu. Itu mungkin bisa kalau kita taruh satu personal berapa ratus personal kita mau kasih kan juga mereka mungkin ngitung di efisiensi ya kayak gitu. Jadi memang istilahnya hanya sebatas report aja ke pihak OJK, biar mereka itu segera istilahnya mengetahui ya kalau ada beberapa lembaga pembiayaan yang memang sedang mengalami masalah seperti itu. Nah, lalu kemudian Rika, kalau tidak lagi itu kan jenis-jenisnya lembaga itu kan cukup banyak. Jadi ada lembaga misalnya koperasi, kemudian ada juga lembaga insurans segala macam. Dan kalau saya juga produknya ya kurang lebih sama, kurang lebih mirip lah ya, intinya dia itu menghimpun dana. Ya, lalu kemudian di sini itu istilahnya sebetulnya perlu nggak sih ada limitasi waktu? Jadi ketika Erika itu invest di suatu entah itu lembaga insurans atau apa, perlu nggak sih di sini ada suatu agreement yang memberikan perjanjian itu tentang limitasi waktunya? Jadi ketika kurang lebih nanti Erika itu sekian tahun ya, nanti Erika kemudian bisa mengklaim sekian, itu perlu nggak sih Erika? Kalau yang insurans rasanya nggak ada ya Bu, itu common kalau di insurans. Cuman aku terus terang nggak tahu kalau untuk koperasi ya. Cuman kalau koperasi simpan pinjam pasti waktu dia pinjam harus ada jangka waktunya kapan kembaliin kan gitu. Cuman waktu simpan ini biasanya sih mungkin kayak semi bank lah, dikasih bunga sekian sebulan atau sekian per tahun kayak gitu sih. Rasanya untuk limitation maksudnya belum ada untuk koperasi. Cuman kalau insurans sih sudah ada. Jadi memang istilahnya alangkah banyak juga sama ya, nanti ada limitasi waktu juga. Jadi biar di sini nasabahnya itu yang di koperasi nggak tahu kira-kira nanti sekian dapat apa kan gitu. Nah, kalau tidak lagi kan memang koperasi simpan pinjam itu kebanyakan mereka juga berkecimpung untuk memang masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, lalu kemudian di sini ketika ada koperasi yang seperti itu, dia bisa menghimpun dana dengan begitu fantastis, apalagi kemudian sebetulnya koperasi itu juga buat orang yang menengah ke atas juga sih sebetulnya. Kalau bunganya besar menarik kok. Nggak, terus terang yang koperasi ini kalau aku bilang sudah menengah ke atas ya, karena mereka untuk nyimpennya itu ngomongnya sudah ratusan juta sampai MM-an gitu. Jadi kalau aku bilang emang niatnya dia untuk menjaring masyarakat middle up ya gitu. Cuman isunya itu tadi, mestinya justru yang middle up ini rajin baca ya, dengan ngeliat gitu kan nggak mungkin banget dia bisa ngasih bunga segitu kan, teorinya gitu. Jadi memang istilahnya dari fungsinya sebenarnya kalau koperasi memang itu buat menengah ke bawah, tapi dalam prakteknya entah kenapa kemudian dia itu membuat semacam sistem ya, sehingga itu justru yang investor itu orang-orang yang menengah ke atas dengan janji suku bunganya cukup tinggi kan gitu ya. Nah, lalu kemudian sekarang istilahnya kan kita juga dari sisi undang-undang juga sudah banyak ya, dari sisi undang-undang perbankan, lembaga koperasi itu juga banyak. Nah, lalu kemudian istilahnya ketika kita mau investasi itu sebetulnya Rika, yang paling utama itu apa sih yang kita harus lihat? Apakah itu terkait dengan bunganya yang memang tidak masuk akal, atau kemudian karena apa sih sebetulnya? Kalau investasi, kalau yang aman ya harus OJK dulu ya kok. Maksudnya kalau di OJK itu biasanya nanti kalau mau lihat bisa ke website mereka, terus kita login, terus kita bisa lihat apa sih. Seandainya bank pun kan kadang-kadang ada yang namanya bank gelap yang ilegal itu juga banyak gitu. Supaya cari yang aman dia selama itu terdaftar sama OJK, terus dilihat lagi bunganya masuk akal apa enggak gitu kan. Kalau dia ngasih bunga udah nggak masuk akal kan kita jadi mikir, ya awal-awal kebayar, begitu terakhir ikut siapa duitnya. Jadi itu istilahnya jangan gampang tergiur ya. Iya. Nah, itu kan ada juga seperti arisan. Karena kan selain lembaga pembiayaan, udah banyak ada seperti arisan gitu. Ya. Kalau arisan nggak dapat bunga kok. Kan sempat apa ya? Kan juga sempat mendengar itu ada satu arisan besar gitu. Kemudian dia itu
menghimpun dana juga. Lalu kemudian itu menjadi masalah. Lalu sebetulnya apakah istilahnya gini ya, ketika ada orang yang membuat suatu, entah itu arisan, entah itu koperasi, entah itu insuran, itu sebetulnya itu mereka perlu nggak sih salah satu seperti adanya jaminan. Jadi ketika kan dia rekrut Erika, lalu dia selaku ownernya itu perlu nggak sih memberikan semacam garansi agar pertama itu ini tuh aman, karena kan mereka hanya tahu oh bunganya tinggi, terus kemudian akan dapat untung berapa. Maka mereka juga tidak mendapatkan garansinya. Itu apakah perlu nggak sih si owner itu dia memberikan garansi agar nggak sampai timbul polemik gitu ya? Kalau untuk garansi sih rasanya udah otomatis ya, maksudnya dengan dia punya nama, dia punya brand, itu biasanya sudah merupakan garansi secara tidak langsung atas dia punya jasa. Cuman kalau balik lagi, kalau untuk masalah yang arisan begitu yang pegang uang arisan kabur ya udah. Kalau yang arisan nggak ada bunga ya. Kalau arisan sih kalau aku bilang buat for fun sih kebanyakan, jadi paling ngumpulin duit gitu, akhirnya nanti begitu kopioannya namanya keluar juga buat makan-makan, juga sekali buat ke restoran sudah selesai gitu loh. Jadi emang niatnya bukan buat investasi kayak gitu. Kalau memang kalau hasilnya dia bukan harus ke arah yang profit ya, karena kan hanya sebatas buat senang-senang aja gitu. Nah, dan kebanyakan kan kalangan juga teman-teman sendiri kan kayak gitu. Ya memang ya istilahnya sudah saling percaya lah gitu untuk investasi. Nah, kemudian kan istilahnya berarti itu kan kita juga memiliki model-model yang mirip ya, ada seperti itu, ada arisan, ada tadi simpan pinjam, ada juga insuran. Nah, lalu kemudian sekarang itu istilahnya kalau di bidang investasi secara khususnya, apakah kita punya pemerintah itu perlu nggak sih menambah lagi lembaga pengawas? Karena gini, itu kan istilahnya setiap ada kegiatan yang berbau investasi, sudah pasti itu ujung-ujungnya juga memang mereka itu menghimpun dana. Meskipun kalau dari sisi fungsinya mungkin beda-beda, tapi itu kan pasti ada dana yang dihimpun. Nah ini apakah memang perlu nggak sih lembaga pengawas tambahan untuk itu? Kalau sementara sih rasanya OJK udah cukup lah. Cuman masalah ya itu tadi, balik mungkin harus supaya kita lebih bikin report lah, bikin apa kayak gitu-gitu sih. Karena banyak lembaga juga rasanya kalau di Indonesia nggak efektif sih ya gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya lebih baik nggak usah banyak-banyak, cuman mungkin efektivitasnya ditambahin kayak gitu. Jadi memang sebenarnya alangkah baiknya justru dari kita punya masyarakat ya yang memang lebih paham agar waspada lah terhadap segala bentuk investasi yang memang terlalu mengiming-imingi ya, yang nggak masuk akal ya. Jangan sampai gampang tergoda seperti itu guys. Nah, lalu kemudian gini Rika, kan memang istilahnya semua serba era modern ya sekarang, dan juga ada yang versi digital kayak istilahnya sebagai online dan segala macam. Nah sebetulnya gini, itu apakah kemudian juga cukup mengkhawatirkan? Karena gini, kalau itu kan kalau tadi case yang udah terjadi itu kan dia versi yang bersifat ada fisiknya. Nah kalau ini kan ada yang dalam bentuk versi digitalnya. Nah itu apakah kemudian juga cukup mengkhawatirkan nggak sih? Kalau versi digital selama dia juga terdaftar sih lebih oke lah. Itu ada kok nanti itu kita bahas sendiri kalau nggak salah. Nanti kan kita tambahin itu rasanya ada badannya sendiri sih kalau aku bilang. Itu juga untuk ngawasin yang pinjaman online gitu. Jadi emang istilahnya ada juga yang lembaga yang khusus yang terkait dengan itu online. Nah kemudian kan tentu juga istilahnya ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai tadi itu, baik itu investasi maupun istilahnya hal yang berbau menghimpun dana. Nah, kemudian kalau misalkan
Erika juga sempat tahu itu ada beberapa nasabah itu kan juga bukan dari WNI aja, ada juga orang asing. Nah, apakah di sini juga orang asing itu perlu nggak sih kita juga berikan semacam perlindungan? Karena kan karena dia kan nggak begitu paham tentang regulasi yang ada di negara kita. Kedua juga mereka juga hanya sebatas ada profit sekian, kemudian mereka juga lihat jumlah yang gabung banyak itu berarti ini kan valid kayak gitu. Nah itu gimana ya kan? Kalau untuk orang asing sih biasanya mereka sebelum ngelakuin itu mereka datang ke orang yang mereka kenal ya. Kalau dulu dia teman-teman tuh pada datang ke biasanya apa dia punya dokumen apa gitu, Erika tolong bacain translate ke aku dong, biasa kayak gitu. Jadi kalau rasanya untuk orang asing sih mereka sebelum melakukan sesuatu mereka sudah aware sih kalau kayak gitu-gitu. Jadi memang secara knowledge itu sudah cukup ya. Jadi mereka kalau dibilang itu udah pasti lebih mengambil antisipasi cukup banyak gitu. Karena agak sedikit mungkin berbeda culture-nya dengan kita punya masyarakat ya. Iya. Gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi itu kan dengan jumlah yang cukup banyak nasabah itu yang merasa tertipu. Nah, apa kemudian itu juga menandakan bisa kita punya pemerintah perlu nggak sih memberikan semacam himbauan? Jadi gini loh, karena kan gini, itu kan pertama sudah berizin, jadi secara legalnya mereka misalkan ini udah ada izin ini aman dong. Lalu kemudian kok sampai mereka ini merasa tertipu, lalu kemudian apakah kemudian di sini itu kita punya pemerintah selain hanya sebatas memberikan izin dan kemudian mengawasi juga, apakah perlu nggak sih memberikan semacam istilahnya himbauan agar yang seperti ini yang boleh dan ini yang nggak boleh begitu. Kalau himbauan kalau masuk ke halaman departemen pemerintah sendiri itu biasanya di halaman awalnya itu biasanya di home itu sudah ada sih kok, apalagi ada apa yang tren apa itu mereka biasa infoin. Cuman kan balik lagi masyarakat kita itu nggak terlalu suka baca atau browsing yang begitu ya gitu loh sebelum mereka ngelakuin sesuatu, jadi ya agak susah gitu loh. Mungkin kalau aku bilang himbauan yang paling masuk akal ya lewat TV yang layanan masyarakat itu. Cuman ya balik lagi itu kan juga cost tersendiri ya untuk seperti itu kayak gitu. Jadi memang istilahnya kalau dari sisi pemerintah juga pertama dia sudah melakukan pengawasan. Jadi kalau memang himbauan itu nanti istilahnya perlu dari istilahnya respon dari kita punya masyarakat dulu seperti adanya pengaduan, kemudian nanti mereka memberikan semacam investigasi terkait dengan lembaga ini. Jadi mereka nanti berusaha memberikan semacam announcement atau pengumuman nanti kira-kira ini memang lembaga yang bermasalah dan ini tidak kan gitu. Nah lalu kalau misalkan sekarang itu kita punya nasabah itu mereka dengan case yang seperti itu kan berarti mereka sudah pasti mengalami ada janji yang nggak sesuai. Lalu apa yang kita bisa tembus kan? Kalau apa yang mereka bisa tempuh, mereka sudah nempuh sih kok. Waktu tahun kemarin kalau nggak salah, mereka kan udah ke pengadilan untuk rame-rame kayak gitu. Akhirnya ownernya bilang ya udah akan kita bayar tapi dengan tidak full amount tapi dicicil kan gitu. Cuman cicilannya juga nggak masuk akal. Kalau aku jadi mereka pas bilang aku nggak mau pasti bilang gitu, karena dari taruhlah invest 1M itu per bulannya mereka cuma mau bayar 1 juta lah. Terus 1 juta ini buat apa juga? Maksudnya gini, kalau emang kita punya duit 1M nih, kalau dengan tiap bulan cuma dikasih 1 juta ya berapa? 1000 bulan. 1000 bulan emang puasa. Kan nggak, maksudnya itu balik lagi nggak masuk. Kalau aku jadi nasabah, aku pasti semua bilang sama yang lain, aku nggak mau segitu, mending dipilotkan aja, ambil asetnya semua, itu bagi-bagi kayak gitu. Toh juga akhirnya nanti kayak gini kan macet juga kan gitu loh. Jadi memang istilahnya dari kesepakatan yang melalui pengadilan juga
ada yang janggal juga ya kan. Jadi mereka melunasinya terlalu lama. Iya. Dari apa yang mereka harusnya bayar kan gitu. Sehingga mengalami istilahnya nggak bisa bayar lagi. Ini sama seperti yang awal. Iya. Dan ini lebih sedih kan, sebulan cuma dikasih 1 juta ya. Ya kalau emang kita punya duit segitu, ngapain juga duit 1 juta ya nggak ada artinya lah gitu loh. Dengan terus kita expense kita sebulan udah berapa sih, lebih pasti 1 juta, belum lagi mondar-mandir ke pengadilan waktu perkara belum lagi nelponin sana, belum lagi mereka bayar pengacara. Apa iya 1 juta sebulan? Nggak mungkin juga pengacara mau ya kan. Iya. Itu hal yang aku bilang nggak masuk akal sih kayak gitu. Jadi memang istilahnya kalau dia lagi juga memang sebetulnya lembaga pembiayaan juga memang ada yang janggal sekali, cukup banyak ya. Dari mulai awal suku bunganya. Kalau yang kedua ini dari sisi kehendak dia ingin membayar, itu juga memang janggal sekali, karena dia hanya bayar itu per bulan cuma cukup sekian aja ya, dari sekian. Berarti berapa? 0,001% ya? Males banget juga. Oke. Jadi emang istilahnya cukup cukup banyak sekali yang janggal dari lembaga pembayaran ini. Nah, lalu kemudian ada nggak sih tips-tipsnya? Jadi buat para netizen ini ya, ini sebetulnya kalau misalkan menemukan kendala yang sama dengan lembaga pembiayaan itu, kendala yang sama gimana Erika? Iya, kalau itu sih dari awal udah melihat bunga segitu, pasti kalau kita pasti bilang nggak mau gitu. Ya itu udah jelas sih gitu. Kalau bunga nggak masuk akal pasti kita tolak lah. Terus kalau seandainya ya udahlah kita tergiur dengan bunga segitu terus ternyata tersendat juga, ya mending di pilotkan kayak gitu. Hire kita gitu. Oke. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulannya Erika buat topik kita pada sore hari ini itu gimana? Kalau pilih asuransi atau koperasi atau bank pun mungkin lebih baik cek dulu terdaftar atau tidak di OJK. Terus lihat juga dia udah berdiri berapa lama, kayak itu ngaruh sih kok. Kalau masih awal-awal baru 2 bulan itu masih dia pun sudah didaftarin OJK, kita juga harus hati-hati ya kayak gitu. Kalau dari saya tambahannya yaitu pertama pastikan dulu guys, pertama itu dia itu juga membuatkan semacam perjanjian yang memang itu juga mengatur ketika nanti misalkan mereka mengalami gagal bayar. Kenapa demikian? Karena pada umumnya ketika adanya kondisi seperti itu, mereka barusan berpikir bagaimana caranya mengantisipasinya, sedangkan itu udah kejadian. Karena kan sekarang intinya mereka udah terlanjur menghimpun dana, tapi kemudian mereka tidak bisa menjalankan. Nah, mereka barusan kemudian berpikir lagi bagaimana caranya kita bisa mendamaikan dengan para nasabahnya. Jadi lihat dulu perjanjiannya guys, pastikan ada ketentuan yang mengatur mengenai keadaan di mana ada kondisi yang terburuk seperti itu sih. Nah, sampai di sini ya terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Bye-bye.